pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan. Berjumpa lagi dalam renungan harian HKBP Denpasar Resort Bali. Sebelum kita mendengarkan renungan untuk hari ini, mari kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 786 ayatnya yang keempat. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-28. 1 Korintus 1 ayat 28, demikian pembacaan firman Tuhan. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara, kalau kita ikuti di dalam Alkitab, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan memiliki berbagai cara untuk memilih hambanya. Ada begitu banyak cerita pemilihan hamba-hamba Tuhan, yang pada dasarnya itu semuanya berasal dari orang yang biasa-biasa saja, bahkan boleh dikatakan orang-orang yang berkekurangan. Hal sederhana misalnya boleh kita lihat dalam pemilihan 12 orang murid. Semua murid-murid itu berasal dari orang yang biasa saja, yang tidak ada berita yang membuat mereka misalnya menjadi istimewa. Jika kita lihat juga perjalanan gereja, Bapak Ibu Saudara, mulai dari gereja mula-mula sampai gereja kita pada saat ini, apa yang menjadi pemikiran manusia tentang pemilihan Tuhan terhadap hamba-hambanya sering sekali tidak sama dengan yang Tuhan rencanakan atau yang Tuhan pilihkan di tengah-tengah gerejanya. Paulus juga mengalami hal yang sama. Siapa yang mengira Paulus akan menjadi seorang pemberita kabar baik, kabar sukacita tentang Yesus Kristus, yang sebelumnya dia adalah orang yang menganiaya, bahkan mengejar orang-orang yang mengaku dirinya pengikut Kristus. Jalan Tuhan berbeda dengan jalan manusia. Saya sering mengatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara, dalam kegiatan pelayanan gerejawi misalnya. Saya katakan bahwa semenggebu-gebunya seseorang menawarkan diri untuk menjadi seorang pelayan di tengah-tengah gereja, jikalau Tuhan mengatakan tidak, pasti tidak. Tapi Bapak Ibu Saudara, sebegitu banyaknya alasan seseorang
untuk menolak panggilan Tuhan melalui gereja misalnya. Tapi ketika Tuhan mengatakan engkau harus menjadi hambaku, Tuhan memiliki berbagai cara untuk menjadikannya sebagai pelayan Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara sekali lagi, jalan Tuhan berbeda dengan jalan manusia. Pikiran Tuhan jelas sangat berbeda dengan pikiran manusia. Nah, di pagi hari ini saya ingin menanyakan kita dan merenungkan bersama-sama. Kira-kira adakah Allah pernah memanggil kita? Adakah Tuhan pernah menginginkan kita untuk menjadi hambanya dan melayaninya tanpa kita sadari mungkin? Tuhan yang telah membenarkan dan menguduskan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, jika ada panggilan itu, jika ada pilihan itu kepada kita, dari semua kekurangan, dari semua kelemahan, dari semua keterbatasan, firman Tuhan ini akan menguatkan kita. Ini aku Tuhan, utuslah aku hambamu. Apa yang aku lakukan, apa yang akan saya perbuat di tengah dunia ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sebab janji Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Dan kata lain saya ingin mengatakan, Tuhan tidak hanya memilih kita menjadi seorang Kristen. Tuhan tidak hanya memilih kita menjadi sebagai para pelayan-pelayan. Tuhan tidak hanya memilih kita untuk menjadi orang-orang yang menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Tapi Tuhan berjanji ketika Dia memilih kita, Dia juga akan memperlengkapi dan Dia juga akan menguatkan kita. Oleh karenanya, jangan lelah menjadi seorang hamba, menjadi seorang pengikut Kristus di tengah-tengah dunia ini. Jangan-jangan kita diutus Tuhan untuk menjadikan yang tidak berarti menjadi berarti di tengah-tengah dunia ini. Jadilah menjadi berkat sebagai pengikut-pengikut Kristus yang sudah terlebih dahulu diberkati dan diperlengkapi menjadi hambanya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk firman-Mu di pagi hari ini yang menjadi bekal kami untuk menjalani segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Tuhan memilih kami, menetapkan kami menjadi pengikut-pengikut Kristus yang senantiasa setia. Ketika Tuhan akan memakai kami menjadi hamba-Mu di tengah-tengah dunia ini, kami yakin dan percaya Tuhan memperlengkapi dan menguatkan kami. Karenanya, mampukan kami Tuhan untuk menjadi hamba-Mu, pelayan-Mu di tengah-tengah dunia ini, sehingga hidup kami, pekerjaan kami, pelayanan kami menjadi berkat bagi dunia ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami satu hari ini, aktivitas kami, seluruh kegiatan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, renungan kita untuk hari ini menjadi bekal kita menjalani kehidupan satu hari ini. Sampai jumpa di besok pagi dalam renungan HKBP Denpasar Resort Bali. Tuhan memberkati.